Rumah baru, harapan baru. Apalagi kalau memang rumah itu sudah jadi impian kita. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata rumah impian kita itu berubah jadi mimpi buruk? Welcome to BH Natya, Bincang Horor with Natya dalam segmen Kisah Mereka. Dimana di segmen ini aku akan bacain cerita dari kalian. Jadi kalau kalian mau kirim cerita, kayak cerita teman kita yang satu ini, kalian bisa email langsung ke natyapodcast@gmail.com. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan episode baru BH Natya. Cerita kali ini datang dari temannya teman aku. Kita sebut saja namanya Irwan, yang baru aja pindah ke rumah barunya bersama keluarganya. Rumah yang pada awalnya mereka kira bisa membawa kebahagiaan, ternyata berubah menjadi teror yang menakutkan dan mimpi buruk. Well, cerita rumah berhantu memang banyak dan ya penyebabnya juga banyak ya, seperti yang kita sering tonton di film-film. Biasanya mungkin karena rumahnya udah lama kosong, lama gak ditempatin orang. Jadi penunggunya berubah gitu, yang dari tadinya manusia jadi makhluk-makhluk yang gak kelihatan atau makhluk gaib. Terus bisa juga karena sebelumnya mungkin ada cerita rumah tersebut pernah menjadi lokasi penghilangan nyawa gitu. Jadi arwah-arwah di sana kayak mati penasaran bergentayangan di rumah tersebut. Kayak gitu-gitu kan biasanya cerita yang kita tahu. Tapi rumah baru Irwan ini beda. Nggak ada angker-angkernya, nggak ada serem-seremnya dari sisi manapun. Kalau misalnya rumah horor tuh bisa kelihatan kan dari penampakannya aja, kerasa gitu vibes ngerinya dari pertama kali kita lihat gitu. Tapi kalau rumah baru Irwan ini beda. Desainnya modern, terus lingkungannya juga tenang, bersih, dan harganya surprisingly affordable, sangat amat make sense gitu. Bukan yang terlalu murah sampai nggak masuk akal gitu juga enggak, tapi bukan yang mahal banget gitu. Jadi bisa dibilang cocok gitu harganya. Nah, dari semua faktor yang baik ini, yang positif ini, ya terlalu sayang untuk dilewatkan si rumah baru ini gitu. Makanya Irwan dan keluarganya mutusin untuk membeli rumah ini dan pindah ke sana. Rumah ini sebelumnya dimiliki oleh sepasang suami istri yang biasa-biasa aja, orang baik-baik, gak ada yang aneh. Dan tetangga mereka di sekitar sana juga gak pernah dengar cerita aneh-aneh tentang rumah tersebut. Jadi aman gitu ya guys ya. Singkat cerita, Irwan dan keluarganya sudah pindah ke rumah barunya. Dan semuanya aman, tentram, bahkan mereka tuh nyaman tinggal di sana. Tapi gak lama setelah Irwan dan keluarganya tinggal di sana, pelan-pelan mulai banyak teror yang terjadi. Mulai dari suara-suara aneh, penampakan makhluk yang gak jelas. Bahkan yang terparah, Irwan pernah hampir kehilangan nyawa karena sebuah entitas. Rumah yang tadinya sepi karena orang-orang sedang terlelap, tiba-tiba mendadak menjadi ramai seperti sedang ada pesta. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Buka mata, buka telinga, 'cause the story will begin. Irwan mulai pindah ke rumah barunya itu sekitar tahun 2003 di Jakarta. Sekitar 22 tahun yang lalu. Yes, ini kejadiannya udah lama. Dan kayaknya sekarang Irwan udah seumuran aku deh. Keluarga Irwan itu pindah seminggu lebih dulu karena Irwan sama kakaknya harus ngurus perintilan untuk pindah sekolah. Nah, setelah tinggal di sana ya Irwan sih seneng banget karena dia cerita kayak dia tuh akhirnya bisa tinggal di rumah impiannya. Karena selain rumahnya memang bagus, rumah itu juga gede banget. Kayak istana gitu lah, karena ada 4 lantai. Pasti kalian mikir kan kenapa rumah ini dijual gitu kalau rumahnya memang sebagus itu gitu. Ya karena memang sepasang suami istri yang sebelumnya tinggal di rumah itu dia harus pindah kota. Jadi daripada nganggur ya mending dijual ke orang lain. Dan ya Irwan dan keluarganya lah orang yang beruntung itu. FYI, sebelum kita masuk ke cerita lebih jauh, aku mau ngasih tahu background dari keluarga Irwan. Dimana keluarganya Irwan ini punya mata batin guys. Jadi memang sudah terbiasa untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat kasat mata gitu. Nah jadi mama, papa dan kakeknya Irwan itu memang sudah terbiasa melihat makhluk gaib. Nah pada saat itu Irwan memang belum bisa melihat, tapi dia sudah bisa merasakan. Apalagi kalau misalnya keluarganya lagi ngelihat makhluk-makhluk yang suka menampakkan diri gitu, ya Irwan bisa ngerasain gitu, cuman dia gak bisa ngelihat. Nah dengan background yang seperti itu, makanya kalau mereka milih rumah itu ya pasti sudah make sure kalau memang gak ada makhluk gaib atau hal yang aneh-aneh gitu. Nah mereka pun memutuskan beli rumah yang mereka tinggali ini, rumah baru ini, ya karena memang mereka sudah lihat pakai mata batin kalau memang gak ada hal-hal gaib atau penampakan-penampakan aneh terjadi di rumah itu.
Back to the house, kita ngomongin rumahnya lagi nih, kita bahas strukturnya dulu. Jadi tadi aku bilang kan rumahnya tuh gede banget, ada 4 lantai. Jadi di lantai pertama itu tempat Irwan dan keluarganya tinggal. Jadi ada kamar orang tuanya, kamar Irwan, dan kamar kakak dan adiknya. Pokoknya anggota keluarga semuanya tinggal di lantai 1. Habis itu kita menuju ke lantai 2, di mana ini tempat bisnis papa mamanya Irwan. Jadi papa mamanya Irwan itu punya konveksi. Dan semua pengoperasian bisnis dan konveksinya itu ada di lantai 2. Lanjut ke lantai 3. Lantai 3 itu dijadiin tempat tinggal karyawan. Jadi kayak asrama gitu atau mes. Jadi karyawannya itu bisa tidur di situ. Dan lantai 4, lantai yang paling atas itu adalah gudang. Tapi walaupun rumahnya besar, itu benar-benar enggak kelihatan menyeramkan. Bahkan rumahnya tuh benar-benar asri dan modern seperti yang aku bilang ya, benar-benar homey banget. Jadi semua tuh berasa nyaman tinggal di sana gitu. Bahkan di bagian belakangnya itu juga ada kolam ikan. Jadi benar-benar se-homey itu menurut aku. Jadi kalau udah bosen main di dalam rumah bisa ke taman belakang gitu, main sama ikan-ikan. Ya, pokoknya bikin betah gitu. Jadi please jangan bayangin kalau ini tuh kayak rumah-rumah yang ada di film horor, karena sama sekali tidak seperti itu. Tadi aku bilang kan awalnya semua berjalan lancar, damai, aman, tentram, sentosa, dan Irwan dan keluarganya benar-benar enjoy tinggal di rumah baru itu. Mereka mikir, wah ini keputusan yang tepat untuk pindah ke sini nih. Sampai akhirnya mulai ada yang berubah. Mamanya Irwan yang peka mulai mengalami kejadian-kejadian yang janggal. Keanehan pertama yang dialami mama Irwan ini terjadi ketika bibinya Irwan tuh lagi berkunjung ke rumah baru mereka. Nah, bibinya main, ngobrol segala macem. Nah, udah selesai, pulang kan. Nah, ketika mamanya itu nganter bibinya ke depan, ke halaman gitu ya, pas mau keluar gitu. Ini masih di teras, tiba-tiba mamanya ngeliat ada perempuan yang enggak dikenal lagi jalan di halaman terus ke arah pagar. Nah, posisinya di sini pagar itu dikunci. Nah, mamanya Irwan bingung. Loh, ini siapa? Terus kok bisa masuk ke rumah? Padahal pagar kan dikunci. Mama Irwan masih bingung tuh kan ngeliatin si cewek itu. Nah, cewek itu tuh dari halaman terus jalan-jalan ke arah pagar sampai nembus pagar. Nah, itu mamanya ngelihat dengan mata kepala dia sendiri. Dan dia di sana mikir kayak, hah, ini beneran? Ini cewek nembus pagar? Apa aku halu? Tapi ternyata mamanya nggak halu, karena itu dikonfirm sama kakeknya Irwan yang juga ngelihat langsung. Setelah kejadian itu, berbagai macam hal aneh mulai bermunculan. Saking anehnya nih ya, kalian bayangin, keluarga Irwan tuh sampai ganti 4 asisten rumah tangga dalam seminggu. Secepat itu, ya mereka gak betah, mereka minta pulang, mereka minta resign, minta berhenti karena udah gak sanggup untuk tinggal lebih lama di rumah Irwan. Lebih anehnya lagi, semua asisten rumah tangga yang berhenti itu ketika ditanya sama mamanya Irwan, kenapa resign, kenapa kamu mau berhenti, gak ada yang mau jawab. Pokoknya minta resignnya tuh tiba-tiba banget, dan dibujuk kayak gimana pun mereka tetap gak mau stay. Bahkan udah dinaikin gaji pun mereka tetap gak mau stay. Sampailah ini keluarga Irwan ini punya asisten rumah tangga yang kelima. Kalau misalnya yang sebelumnya itu stay rata-rata cuma 2 hari, si mbak yang kelima ini kita sebut aja namanya Mbak Nur. Mbak Nur ini udah stay selama seminggu. Oke, udah mulai tenang tuh mamanya. Oh, yang ini agak lama nih. Tapi enggak dong, setelah seminggu Mbak Nur juga minta resign. Mamanya Irwan tuh bingung gitu, padahal dia tahu ya backgroundnya Mbak Nur ini bener-bener lagi butuh duit. Tapi kenapa gak mau kerja lebih lama? Kenapa gak mau nunggu gitu sampai banyak gitu duitnya baru berhenti gitu? Kenapa harus berhenti gitu? Intinya mamanya Irwan tuh bingung gitu, apa yang terjadi sama asisten-asisten rumah tangga mereka. Sampai akhirnya Mbak Nur ini mau cerita guys. Dia bilang ke mamanya Irwan kalau setiap kurang lebih jam 2 pagi dia ngedenger ada bunyi shower yang berisik seolah-olah ada orang yang lagi mandi. Dan itu kamar mandinya itu deket sama kamar dia. Jadi dia lagi tidur nih enak-enak, tiba-tiba cerrrr gitu, suara shower keras banget ngucur dan itu ganggu dia tidur. Nah, awalnya dia berpikir, oh mungkin ada orang numpang mandi. Ya kan di lantai 3 itu ada karyawan. Tapi dia mikir kalau sekali 2 kali sih gak apa-apa gitu. Tapi ini terjadi terus selama seminggu dan jamnya juga rata-rata sama, jam 2 pagi. Dia berusaha positive thinking gitu, mikir oh mungkin keluarganya Irwan gitu, Irwan dan keluarganya minjem kamar mandi yang ada di dekat ART. Tapi ngapain? Kan kamar mandinya udah ada di kamar mereka masing-masing. Ngapain jauh-jauh ke kamar mandi yang deket sama kamar ART? Buat apa gitu kan? Effort banget gitu.
Nah jadi posisinya kalau ART ini emang tinggalnya itu bareng di lantai yang sama keluarganya Irwan, bukan di lantai tempat karyawan, bukan lantai 3. Nah pas denger cerita itu, Mama Irwan berusaha nenangin si Mbak Nur. Dia bilang kayak, ya udah Mbak, nggak apa-apa, itu mungkin cuman halusinasi Mbak aja gitu ya. Mungkin kalau bahasa orang dulu bukan halusinasi, mungkin pikiran Mbak Nur aja lagi capek atau apa gitu. Pokoknya berusaha ditenangin gitu. Dan dia juga cerita nih si mamanya Irwan kalau Mama Irwan itu punya mata batin, dia bisa ngelihat gitu. Jadi kalau ada yang aneh-aneh terjadi di rumah itu pasti mamanya Irwan ini pertama yang tahu. Nah dia ngomong kayak gitu supaya menenangkan si Mbak Nur ini. Dan benar, Mbak Nur percaya kayak, oh iya juga ya, kalau emang ada yang aneh pasti ibu udah tahu duluan nih, nggak mungkin diam-diam aja dan nggak mungkin betah juga tinggal di sini. Akhirnya setelah dibujuk ya Mbak Nur bersedia gitu untuk tinggal lebih lama dan nggak jadi resign. Sampai besok paginya Mbak Nur nih udah bangun nih sekitar subuh nih jam 4 pagi. Dia bangun, dia jalan nih deket tangga, dia mungkin mau siap-siap mau bersih-bersih lah ya, karena emang ART itu kan bangunnya pagi-pagi banget kan. Ketika udah deket tangga, Mbak Nur ini ngelihat sesuatu di tangga. Ada cewek duduk, rambutnya panjang, pakai baju putih. Cewek itu duduknya tuh nunduk gitu di tangga, terus rambutnya tuh semi-semi nutupin muka gitu karena dia nunduk kan, rambutnya panjang. Si Mbak Nur kayak masih baru-baru bangun, terus subuh-subuh juga kayak nggak begitu jelas gitu ngelihat, tapi yang jelas itu ada cewek pakai baju putih nunduk gitu. Nah Mbak Nur ini memang orangnya kan kuat mental gitu ya, emang dia berpikiran positif terus gitu. Dia mikir itu adalah salah satu karyawan yang mungkin dari lantai 3 itu mau turun gitu, entah capek atau entah ngantuk tiba-tiba gitu ya diam di tangga. Ya pokoknya mungkin gitu. Pokoknya di pikiran dia tuh berusaha mencari alasan logis gitu. Saking positive thinkingnya si Mbak Nur ini, dia sampai nanya ke si cewek yang ada di tangga ini, Mbak mau turun ya? Saya nyalain ya lampunya biar gak jatuh. Baik banget si Mbak Nur. Akhirnya jalan menuju saklar dan dia cetek, dia nyalain lah tuh lampu. Dan wush, begitu dia nyalain lampu, cewek ini hilang. Pagi harinya setelah mamanya Irwan bangun, Mbak Nur langsung menghadap mamanya Irwan dan dia bilang, Bu maaf banget saya udah gak bisa tinggal di sini lagi. Mbak Nur pun berpamitan, dia pergi meninggalkan keluarga Irwan dan gak pernah mau balik ke rumah itu lagi. Apakah terornya selesai sampai di situ? Sayangnya enggak. Bahkan sekarang terornya jadi semakin parah dan semakin intens. Kalau tadinya itu mungkin yang ngelihat langsung itu ART-ART-nya yang ngerasain gitu, yang ngalamin terornya. Sekarang keluarga Irwan satu persatu mulai diteror. Jadi ada satu malam nih dimana yang seharusnya malam itu sepi karena orang-orang kan pada tidur, ya habis capek kerja, tidur lah ya mereka. Dan suasananya tuh memang tenang, sepi gitu seharusnya. Hari-hari biasanya memang seperti itu. Tapi ada satu malam dimana malam itu terasa sangat ramai. Mama Irwan tuh kayak ngedenger ada suara langkah kaki, tapi bukan satu orang, banyak orang. Dan suara langkah kakinya tuh bukan yang kayak jep, 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 bukan gitu. Tapi kayak sengaja dihentak-hentakin, kayak tau gak sih orang lagi tap dance, nah kayak gitu kayak cek 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 cek. Suaranya tuh gak beraturan dan berisik gitu, kayak dilakukan sama banyak orang. Nah sampai mamanya Irwan tuh mikir, ini di atas lagi pada ngapain sih nih karyawan-karyawan ini? Lagi party kali ya? Kalian masih ingat kan lantai karyawan di mana? Itu di lantai 3. Jadi beda 2 lantai sama tempat tinggal keluarganya Irwan. Nah mamanya Irwan ini kamarnya di lantai 1. Beda 2 lantai kan. Tapi ini bener-bener kerasa jelas banget berisiknya. Padahal 2 lantai itu lumayan jauh. Tapi seolah-olah tuh kayak apa ya, kerasanya tuh kayak di atas ini loh. Bener-bener kayak di sini nih terjadinya tuh di lantai di atas kita banget gitu. Karena sangat merasa terganggu sampai gak bisa tidur, mamanya Irwan ini sampai teriak dari lantai 1. Woi berisik, kalian tuh pada ngapain sih? Tapi gak ada yang gubris, gak ada yang ngejawab, dan ya tetap berisik. Sampai akhirnya mamanya Irwan yang udah gak tahan, yang udah marah, emosi, memutuskan untuk nyamperin ke lantai 3. Karena dia pengen mergokin langsung dan lihat langsung sebenarnya nih di atas tuh lagi pada ngapain gitu orang-orang. Dan kagetnya begitu sampai di atas, sepi. Gak ada orang sama sekali, semuanya lagi pada tidur. Dan suara-suara berisik yang tadi mamanya Irwan dengerin dari bawah itu mendadak hilang, sunyi, senyap, sepi banget.
Karena bingung dan masih kepo gitu sama apa yang sebenarnya terjadi dan gak dapetin jawaban, mamanya Irwan berusaha untuk bangunin karyawannya satu persatu. Kayak dia tuh pengen tahu gitu biar dapet jawaban. Tadi tuh apa sih sebenarnya rame-rame? Dia ketok pintu kamar karyawannya tapi gak ada yang bangun guys. Mungkin karena udah terlalu capek kali ya. Ya udah akhirnya mamanya Irwan mikir kayak yaudah deh besok aja nanyanya. Dia balik lagi deh ke bawah. Hah? Karyawannya jahil. Maksudnya tadi itu karyawannya. Oh sebenarnya mereka tuh lagi ngapain gitu mungkin. Jadi makanya nggak mau buka pintu gitu loh. Oh. Gitu, pasti bangunin gitu kan. Jadi maksudnya mereka beneran sengaja kayak gitu. Terus tiba-tiba pas mamanya udah tahu lagi jalan gitu mereka sembunyi pura-pura tidur gitu. Makanya sosok nggak bangun gitu. Tadi aku juga mikir kayak gitu. Tapi kalau dibaca ya pas aku baca itu jadi ceritanya itu pas mamanya Irwan itu begitu menapakkan kaki di lantai 3 itu sepinya tuh yang tiba-tiba sepi gitu loh. Yang pas dia nyampe ke lantai 3 zep langsung sepi. Jadi kalau misalnya Gitu iya kayak dari TV berisik terus tiba-tiba sep mati gitu. Kalau misalnya jahil, misalnya dia denger langkah kaki gitu ketahuan kayak mamanya Irwan apalagi udah teriak gitu kan berisik gitu. Terus pas mamanya Irwan OTW ke atas itu pasti udah gedebak-gedebuk kan kayak yo kita masuk apa kayak ada suara lah gitu, ada orang mungkin beberes atau nutup pintu itu pasti kedengeran gitu. Tapi ini enggak, bener-bener yang tadinya mamanya Irwan jalan gitu dari lantai 1 berisik sampai lantai 2 masih berisik gitu sampai pas lantai 3 sepi. Aneh sih. Iya kan? Ya tadinya aku juga mikir mungkin jahil, tapi kalau denger deskripsinya sih kayak semendadak itu suaranya hilang kayaknya susah untuk dibuat, paham gak maksudnya? Kayak bukan sesuatu yang kita bisa make sense gitu dengan logika gitu, ya kan? Tadi itu cerita dari mamanya Irwan yang kena teror. Mamanya udah, ART udah, sekarang giliran Irwan nih. Nah di satu malam Irwan tuh lagi tidur nyenyak banget. Sampai tiba-tiba dia jatuh dari tempat tidur, buk gitu kan. Nah dia tuh sadar tapi antara sadar gak sadar, kayak orang lagi erep-erep tau gak sih? Kayak gitu, tapi dia sadar dia bisa ngeliat gitu. Tapi badannya tuh lemes dan dia gak bisa kontrol tubuhnya seperti yang dia mau lah. Jadi semi erep-erep ya menurut aku. Karena aku juga pernah erep-erep dan kurang lebih pas aku baca kayaknya gitu deh. Nah di saat dia lagi kayak setengah sadar gitu mau bangun, dia buka mata gitu kan, dia ngelihat di sampingnya itu tiba-tiba ada bayi, tapi bayinya gosong. Begitu Irwan nyadar kalau bayi yang dia lihat itu gosong, dia langsung kaget, langsung histeris sampai kedengeran ke kamar papa mamanya dan papanya langsung masuk ke kamar Irwan buat nenangin Irwan. Dan pas Irwan udah sadar ada papanya dan dia berusaha ngelihat tadi ada bayi gitu kan, mau cerita, bayi itu udah gak ada. Teror ini emang gak pandang bulu guys. Jadi papanya Irwan pun yang berani gitu ya, bener-bener kayak ngelindungin keluarganya gitu, itu pun juga kena teror gitu. Jadi pernah suatu saat dia lagi di lantai 4. Lantai 4 itu isinya kan gudang ya. Nah dia tuh ngelihat dari luar itu ada suara rame orang tuh lagi berbincang-bincang gitu. Jadi kayak ada yang berisik gitu di dalam ruangan, seolah-olah tuh lagi ada kegiatan kayak lagi ada pesta gitu. Kenapa pesta? Karena dari pantulan lampu yang kelihatan dari bawah pintu itu kan bawah pintu tuh suka bolong gitu ya. Nah dari situ tuh kelihatan cahayanya tuh terang banget dan itu kedap-kedip, terus di dalamnya tuh ada berisik orang lagi ngobrol. Jadi kayak lagi ada suatu kegiatan, entah itu party, entah itu lagi meeting atau apa, pokoknya lagi ada kegiatan gitu. Tapi kalau lagi meeting kan nggak ada lampu kedap-kedip ya. Ya kita anggap aja lagi party gitu ya. Nah terus papanya Irwan penasaran dong, siapa ini di gudang gitu, ngapain gitu kan. Pas dia buka nggak ada apa-apa, cuman tumpukan barang ya layaknya gudang pada umumnya gitu. Tapi di antara semua teror yang terjadi guys, ini yang paling mengerikan karena hampir merenggut nyawa Irwan. Suatu sore Irwan itu lagi main mobil-mobilan di sekitar sumurnya itu ada di halaman belakang rumahnya. Kalau dibilang deket banget jaraknya enggak juga sih, tapi memang di halaman, terus di halaman itu emang ada sumur, jadi bukan yang nempel gitu loh si Irwan mainnya di sebelah sumur gitu, enggak gitu ya. Nah terus dia main kayak biasa, main mobil-mobilan, anak cowok kan suka banget tuh memang main mobil-mobilan gitu ya. Pas lagi asik main, tiba-tiba sedetik kemudian pas dia sadar,
dia udah ada di dalam sumur dan dia lagi minta tolong karena dia hampir tenggelam. Dia benar-benar kayak tolong kayak gitu karena sumurnya tuh dalam banget kan. Dia tuh udah ada di dalam, terus kalau ke atas itu dia nggak bisa keluar sendiri, makanya dia dalam posisi lagi megap-megap minta tolong gitu. Untungnya di sana ada karyawan konveksi mama papanya Irwan di sana, dan pas lagi deket sana gitu dia ngelihat Irwan terus langsung manggil yang lain buat bantu nolongin Irwan. Akhirnya untungnya Irwan bisa diselamatkan. Kok bisa Irwan tiba-tiba kecebur gitu kan? Well, sebenarnya ada 2 point of view nih dari kronologi kenapa Irwan bisa sampai jatuh gitu ya ke sumur. Kalau dari point of view-nya Irwan, dari ingetannya dia sih ingatnya dia lagi main mobil-mobilan gitu kayak biasa aja. Tapi tiba-tiba pas dia sadar dia udah ada di dalam sumur gitu. Tapi kalau dari POV si karyawan yang nolongin Irwan ini, dari awal dia udah ngelihat memang Irwan itu bukan main di halaman, tapi memang mainnya tuh di sumur, di dekat sumur itu, ada di pinggiran sumur deket banget itu sampai nemplok. Bahkan Irwan itu nengok ke bawah gitu loh, kayak lagi ngobrol sama seseorang yang ada di dalam sumur, nggak tahu siapa gitu, tapi dia tuh kayak nengok ke bawah sambil ngomong dan sesekali itu kayak ketawa gitu, kayak lagi bercanda gitu sama seseorang yang ada di dalam sumur itu. Nah, karyawannya udah ngeliat ini dari jauh, dia tuh takut Irwan tuh jatuh gitu kan, karena memang sering ya orang jatuh ke sumur nggak sengaja tuh sering gitu. Nah si karyawannya tuh sempat memperingati Irwan juga kayak, Irwan hati-hati jangan nengok-nengok gitu nanti jatuh. Tapi sama Irwan gak digubris, sampai akhirnya beneran lah dia jatuh ke dalam sumur. Makanya pas jatuh karyawannya itu udah tahu dan udah siaga gitu nolongin gitu. Sumpah ini merinding banget sih. Ini udah bukan penampakan doang, tapi ini kayak udah jahat gitu loh, udah sampai mencelakakan gitu. Itu siapa lagian yang di dalam sumur itu udah jelas bukan orang kan, gak mungkin dong ada orang diem di dalam sumur, ngapain. Terus kedua, kalau misalnya nih gak ada karyawan di sekitar situ nih pas kejadian Irwan jatuh, berarti Irwan bisa aja benar-benar meninggal guys. Setelah kejadian di sumur tuh yang Irwan hampir meninggal itu, dia akhirnya jadi punya mata batin. Kalau sebelumnya dia kan cuma bisa ngerasain, sekarang dia benar-benar bisa ngelihat kayak papa mamanya. Dan dari situ dia sadar kalau ternyata memang ya gangguan-gangguan aneh itu ada di sekitar dia. Sosok-sosok gaib yang biasanya dia gak lihat, dia sekarang jadi bisa lihat. Dan itu bikin dia ngerasa takut. Tapi karena namanya orang punya mata batin gitu, jadi lama-lama pasti terbiasa kan. Kalau sekali 2 kali mungkin kita takut banget, tapi kalau kita makin sering lihat penampakan gitu jadi makin biasa. Aku enggak sih, amit-amit ya Tuhan, enggak, ini maksudnya Irwan ya, bukan aku. Kalau aku enggak mau ngelihat sama sekali seumur hidup. Nah Irwan tuh jadi suka ketakutan gitu kan, tapi walaupun lama-lama dia mulai terbiasa. Nah ini juga karena orang tuanya Irwan, si kakek dan papahnya tuh suka nemenin dia, karena mungkin papa dan kakeknya sama ya, bisa ngelihat, jadi dia tahu banget gimana rasanya jadi Irwan gitu. Di awal-awal pasti kaget banget ngelihat sosok-sosok gaib, mungkin ada yang mukanya aneh-aneh, ada yang mukanya nyeremin. Oke, itu tadi Irwan. Nah sekarang nih adiknya, Irwan punya adik guys, dia itu belum bahkan masuk SD, masih kecil banget. Nah adiknya Irwan pun yang masih sekecil ini, itu pun juga ikut diteror dan diganggu. Jadi pernah suatu saat nih adiknya Irwan tuh lagi main di halaman belakang. Nah pas dia lagi di halaman belakang, tiba-tiba dia nangis. Yang tadinya lagi main happy-happy gitu, tiba-tiba dia nangis ngejerit keras banget. Nah mamanya Irwan yang lagi ada di dalam rumah kaget kan, lah kenapa nih tiba-tiba nangis. Habis itu dia langsung lari tuh nyamperin anaknya yang paling kecil tuh. Dan ternyata mamanya Irwan yang bisa ngelihat ini, ngelihat kalau adiknya itu nangis karena dia lagi dijitakin sama sosok anak kecil. Udah jelas ini gaib ya, bukan orang. Lagi ngejitakin si adiknya Irwan kenceng banget di kepalanya, sampai mungkin adiknya Irwan ini kesakitan gitu, dan akhirnya dia nangis gitu. Karena namanya anak kecil waktu itu mungkin belum tahu apa gitu, kenapa ini tiba-tiba dia ngerasa sakit aja, makanya dia langsung nangis gitu, kaget gitu ya. Nah di situ mamanya Irwan marah banget sama si sosok anak kecil yang ngejitakin kepala adiknya, dan dia langsung teriak, ngapain kamu ngejitakin anak saya? Tinggal di mana kamu? Kayak gitu. Diajak ngobrol dong sama mamanya. Oh mamanya nih jager banget ya, karena mamanya udah kesel banget kali, dan emang udah biasa juga ngeliat gitu. Jadi instead of takut lari teriak, mau diajak berantem sama mamanya si sosok ini, sosok anak kecil ini. Nah akhirnya si sosok anak kecil ini juga gak takut, bukannya dia takut ke mamanya Irwan yang lagi marah, tapi dia malah melotot balik ke mamanya Irwan. Terus dia kayak nantangin gitu, ngeliatin balik sambil dia bilang,
Ini rumah saya. Maksudnya halaman belakang tempat mereka lagi diem tuh di sana sore itu tuh. Jadi halaman belakang itu rumah dia maksudnya. Atau mungkin bukan halaman belakang doang ya, tapi rumah yang mereka tempatin itu maksudnya rumah dia. Nah habis ngomong kayak gitu, pelan-pelan si sosok anak kecil ini tiba-tiba menghilang. Ya memang dari awal udah dibilang kan dia bukan anak kecil biasa, dia sosok gaib yang mungkin tinggal di rumah itu dari awal. Jangan-jangan si sosok anak kecil ini kan dia emang jahil banget nih, jangan-jangan dia yang nyeburin Irwan ke sumur, ya gak sih guys? Menurut kalian gimana? Nah sekarang gara-gara serangkaian teror itu guys, Irwan, kakaknya, adeknya itu bener-bener gak mau diem di rumah. Yang tadinya mereka tuh betah banget main di rumah, gara-gara mereka udah ngelihat sendiri dan udah ngalamin sendiri kejadian-kejadian yang hampir mengancam nyawa mereka. Mereka bener-bener gak mau tinggal di rumah kalau orang tuanya tuh gak ada. Even itu siang hari mereka lebih memilih pergi kemana gitu. Ya apalagi kalau malam hari, kebayangkan seberapa takutnya mereka. Tapi kalian juga mikir gak kayak aku? Awalnya tadi kan aku ceritain kalau rumahnya tuh benar-benar aman, damai, tentram, terus keluarganya happy tinggal di sana, bahkan tetangga-tetangga juga bilang nggak ada hal-hal aneh, bukan rumah horor, bukan tipikal rumah hantu sama sekali. Tapi kenapa perlahan-lahan teror itu mulai muncul dan perlahan-lahan mulai banyak sosok-sosok gaib yang meneror Irwan dan keluarganya di rumah itu? Keluarga Irwan pun bingung gitu, kenapa yang tadinya semuanya aman berubah menjadi horor gitu kan, suasana di rumah benar-benar horor dan mereka yang tadi betah jadi nggak betah. Tapi mereka memang tipe yang tidak bisa berkomunikasi, jadi walaupun mereka punya mata batin, mereka bukan tipe yang bisa ngobrol gitu guys sama sosok-sosok gaib itu. Tapi mama papanya Irwan tuh gak tinggal diam, mereka berusaha mencari jawaban dengan nanya ke tetangga sekitar, kira-kira mereka tahu sesuatu gak yang berhubungan sama rumah itu. Tapi mereka gak dapet jawaban. Mereka juga berusaha ngubungin pemilik rumah sebelumnya untuk cari tahu ada kejadian apa nih di rumah ini, tapi gak digubris sama sekali. Jadi si pemilik rumahnya ini yang sebelumnya ketika udah pindah kota tuh jadi susah banget dihubungin. Intinya mama papanya Irwan gak dapet jawaban apapun gitu. Sampai akhirnya karena kasihan banget nih sama mamanya Irwan, ada salah satu tetangga yang bersedia menceritakan apa yang terjadi. Ini satu-satunya yang mau ngasih tahu ada apa sebenarnya di rumah itu sama keluarganya Irwan. Ternyata anak kecil yang ganggu adenya Irwan dan diduga itu yang ganggu Irwan juga, itu memang bener guys pernah tinggal di sana. Nah jadi dia adalah anak si sepasang suami istri pemilik rumah sebelumnya. Anak itu dulu sakit, terus meninggal, terus karena si orang tuanya ini dulu sayang banget sama dia gak rela kalau anaknya dikubur di tempat pemakaman umum. Makanya dikuburnya di sekitar rumah. Cuman yang ngeselin adalah ketika orang tuanya pindah kota, si kuburan anaknya itu gak dibawa, malah dijadiin kolam ikan. Aku pernah bilang kan kalau di halaman belakang itu ada kolam ikan. Nah ternyata kolam ikan itu adalah kuburan si anak kecil itu. Kemungkinan besar kalau dari cerita tetangganya sih ya, si anak kecil ini tuh marah karena dia ngerasa ditinggal sama orang tuanya. Dan sekarang di rumah itu ada pemilik baru kan yang mungkin dia gak familiar gitu. Nah dia langsung nganggap, ya namanya anak kecil gitu, dia langsung nganggap kayaknya ini mah ya, dia nganggap kalau si orang-orang baru inilah yang bikin orang tuanya itu pergi. Padahalnya kan enggak ya, padahal kenyataannya emang orang tuanya pindah kota dan rumahnya dijual. Akhirnya sampai ada pemilik baru yaitu Irwan dan keluarganya gitu. Jadi ada salah paham nih. Makanya si anak kecilnya tuh marah dan gangguin anggota-anggota keluarga. Tapi sayangnya ya infonya cuma sebatas si anak kecil itu aja. Masih belum ada penjelasan tuh kenapa ada gangguan yang kayak orang-orang berisik, yang kayak lagi party di atas, lagi party di gudang. Terus ada sosok cewek yang nembus pagar, sosok cewek di tangga, itu semua itu gak ada penjelasannya. Sampai akhirnya keluarga Irwan terus-menerus diteror sama gangguan-gangguan yang ada di rumah itu. Yang gak punya pilihan karena mereka baru aja pindah kan. Mereka pun mencoba terbiasa dan hidup berdampingan gitu dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Sampai akhirnya suatu hari mereka bisa menjual rumah itu dan akhirnya pindah ke rumah yang baru dan memulai kehidupan mereka yang baru lagi. Oke guys, cerita Irwan dan keluarganya yang diteror memang sampai di sana. Cuma jujur aku ini masih penasaran banget karena menurut aku nggak make sense gitu. Kalau memang rumahnya itu horor ya aku nggak heran gitu kan. Tapi masalahnya mereka itu diteror ketika mereka lagi nyaman-nyaman ya tinggal di sana gitu. Dan mereka tuh udah lumayan preventif sih menurut aku dengan mata batin yang orang tuanya Irwan punya. Mereka udah apa ya, melakukan tindakan preventif
mencari rumah yang aman gitu dari makhluk-makhluk gaib. Tapi yang namanya kayak gitu emang susah ya dihindari ya. Udah lolos nih seleksi rumah ini dan udah bagus banget, cara mistis itu aman, tapi tetap aja gitu nggak ada yang tahu terornya datang seminggu kemudian. Ya siapa yang tahu gitu, orang tuanya juga nggak bisa prediksi kan, walaupun ya itu punya mata batin tadi gitu. Ya oke lah, memang si anak kecil ini akhirnya ada penjelasannya. Siapa sosok anak kecil yang gangguin Irwan dan adiknya? Tapi kan gangguan-gangguannya banyak, nggak cuma itu doang gitu. Jadi aku penasaran dan akhirnya aku mencoba mencari gitu apa teori yang paling mungkin untuk menjelaskan hal yang terjadi dengan rumah baru Irwan dan keluarganya ini. Namanya ini teori metafisika spiritual. Apa tuh Kanat? Metafisika spiritual. Nah, jadi menurut teori ini segala sesuatu itu ada energinya dan energi itu memiliki vibrasi. Jadi kalau misalnya energi kita positif, kita akan memiliki vibrasi yang positif dan itu juga akan menarik hal-hal positif di sekeliling kita. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya energinya negatif, itu akan bervibrasi dengan negatif dan menarik hal-hal negatif juga yang ada di sekeliling kita. Nah, jadi mungkin ya guys ya, kalau dari teori metafisika spiritual ini, ya entitas-entitas yang lain nih selain si anak kecil itu ya mungkin gak ada hubungan langsung, tapi mereka ketarik aja gitu. Si anak kecil itu hawa negatifnya itu terlalu kuat di rumah itu, jadi dia menarik hal-hal serupa yang negatif juga, dan makanya seolah-olah itu terlihat seperti teror gitu. Padahal mungkin ya as simple as mereka memang betah ada di sana karena vibrasi negatif yang kuat itu. Mungkin gak maksud ganggu, iya kan? Iya, betah gitu karena energinya kuat, mereka betah. Kayak tadi cewek yang duduk di tangga, ya udah dia nggak pengen ganggu siapa-siapa, dia emang pengen di sana aja gitu. Mungkin ya iseng dikit kali menunjukkan diri gitu. Atau mungkin yang kayak tadi sih yang paling jelas itu yang kayak lagi ada pesta orang berbincang itu sih, kayak kebetulan aja gitu, kayak wah ini tempat cocok nih buat dijadiin tempat hangout gitu, anjay, tempat hangout. Boleh kali pesta juga boleh kali pesta. Ya kebetulan kan gudang juga kan, gudang itu kan lembab terus kotor. Emang katanya, aku nggak tahu sih benar apa enggak, menurut kalian gimana, tapi aku pernah dengar kalau misalnya tempat yang lembab kotor itu memang nggak ada cahaya, minim cahaya juga itu disukain sama yang kayak gitu makanya bersihin tuh kamar. But back again, ini cuma teori ya guys, nggak ada penjelasan pastinya gitu, cuman ya kalau dilihat dari sini menurut aku make sense sih. Ya walaupun ini memang mistis itu tidak make sense ya, tapi tetap harus dicerna dengan logika gitu. Gimana sih? Ya gitu deh. Penjelasannya pokoknya tetap harus make sense gitu. Dan menurut aku dari sini aku lumayan kayak oke, bisa gitu. Kalau menurut kalian gimana? Teori metafisika spiritual ini cocok nggak untuk menjelaskan apa yang terjadi di rumah baru Irwan? So guys, itu dia tadi cerita Irwan dan rumah barunya. Rumah yang seharusnya hangat, tenang, tempat berkumpulnya keluarga dengan bahagia, malah dipenuhi dengan sosok-sosok gaib dan banyak tamu yang tak diundang. Yaitu rumah yang seharusnya sepi pada malam hari memberikan ketenangan, malah jadi ramai dan dijadikan tempat berpesta. Jadi kesimpulannya ya turut prihatin sama apa yang menimpa Irwan dan keluarganya, walaupun itu udah terjadi di masa lalu. Dan di sini kita bisa lihat ya, mau sepreventif apapun kalau lagi sial ya sial aja. Dan menurut aku Irwan dan keluarganya tuh udah sangat amat preventif ya, udah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan rumah terbaik gitu. Tapi ya gimana, ternyata ada aja plot hole-nya gitu, dan ketahuannya baru setelah tinggal di sana. Ya susah gitu. Cuman dari kejadian ini aku jadi mikir gitu, mungkin nggak kalau misalnya sekarang nih next mau beli rumah gitu ya, karena rumah kan mahal ya, kita coba gitu dulu tinggal seminggu atau sebulan lah at least gitu, tinggal di sana buat mengetahui gitu ini benar-benar aman apa enggak gitu. Mungkin nggak ya? Karena aku jadi mikir kayak nggak mau rugi banget gitu anaknya. Mungkin nggak? Kok nggak ada yang jawab? Nggak mungkin ya? Gak make sense nggak? Nggak ada yang, ya kayaknya ada yang rusak. Bisa nggak sih guys? Coba deh kalian komen, siapa tahu ada yang punya pengalaman
parnoan gitu, misalnya kalian takutan, parnoan, gak mau rugi juga gitu kayak aku, coba komen ada gak yang pernah trial and error sebelum membeli rumah baru gitu, coba tinggalin dulu atau gimana, atau kalian punya tips-tips yang mungkin mau beli rumah gitu setelah baca cerita dari Irwan ini jadi lebih preventif dan antisipasinya jadi lebih wow gitu, boleh ditulis tips-tipsnya untuk membeli rumah, karena kalau dari kejadian Irwan ini benar-benar sama sekali gak kelihatan kan rumahnya benar-benar aman dan bagus gitu, it's such a good deal gitu, gak mungkin dilewatin. Tapi ya seru aja sih emang kayak kejadian kayak gini nyata, tapi at the same time ini bikin kita jadi kayak mikir gitu, kok bisa gitu. Dan kalau misalnya kalian punya cerita serupa kayak Irwan atau cerita yang beda juga gak masalah, kalian boleh kirim email dan cerita kalian ke natiapodcast@gmail.com. Siapa tahu next cerita kalian yang dibacain di segmen kisah mereka ini. Dan terakhir aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe dan suka konten di BH Natia, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita update episode baru. Thank you Irwan buat ceritanya, seru banget. Aku turut prihatin, tapi semoga di rumah yang baru ini semuanya udah berubah dan gak ada lagi kejadian-kejadian seperti di rumah sebelumnya ya. Dan semoga apa yang Irwan alamin gak kejadian ke salah satu di antara kita.